Yang Sangun yang nyerang mobil itu adalah hewan gaib penjaga gunung, dia langsung dengan pedenya menghadangnya. Aku ini adalah raja. Dia tetap bersikukuh seperti itu dong, bayangin. Nggak berhenti sampai di situ, dia juga nggak mau makan makanan rumah sakit. Dia bilang kalau rasanya hambar kayak sampah. Iyalah, gimana mau dibilang orang sini, orang zaman udah berganti sekian ratus tahun. Mana yang dihidangkan adalah makanan instan. Yang Sangun! Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Bila di sini di Waktu Luangmu. Nah, langsung aja, satset. Di video kita kali ini isinya adalah bonus. Bonus dari 2 rangkuman kemarin yang mana nanti di video ini gue bakalan nge-breakdown lebih detail lagi dari ending yang bikin kita semua kecintaan. Jadi di video part 2 kemarin kan, diceritain kalau pada akhirnya Jeong tuh kembali ke masa depan dan dia buka restoran. Terus tiba-tiba Kapsagi Yeon Sun-gun datang dan bawa halaman terakhir dari Manggunok yang isinya resep buatan dia sendiri. Ya intinya happy ending lah ya. Nah iya, tapi kan gue belum ceritain tuh gimana asal-usulnya si Yeon Sun-gun ini bisa bawa halaman terakhir dari kitab kuno itu ke restorannya Jeong. Tiba-tiba aja gitu dia datang dengan tampannya, rambut klimis, pakai mantel, senyum, sumringah ngagetin Jeong, surprise! Nah itu kan asal-usulnya belum diceritain tuh, hanya sebatas ya happy ending mereka hidup bersama mengelola sebuah restoran bernama Monroy di Korea. Mongroy maksudnya. Intinya, gue tuh belum ceritain gimana asal-usulnya Yeon Sun-gun ini bisa muncul dengan ganteng di masa depan. Apakah dia punya sponsor? Ya, seperti yang kita tahu di video sebelumnya, dia time travel ke masa depannya aja kepisah sama Jeong. Jeong ada di Prancis, sementara dia ada di Bukhansan atau di kaki gunung Bukhan. Maka dari itu, di video ini nanti bakalan nge-breakdown lebih detail lagi tentang apa yang terjadi di masa depan. Tentang siapa sponsor di balik Yeon Sun-gun dan kelakuan dia di masa depan yang sebenarnya 11-12 kayak kelakuannya Jeong di masa Joseon, alias ya dianggap orang sebagai sinting. Oke, sebelum semakin ngelantur, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue saranin buat nonton video sebelumnya. Disaranin banget buat nonton biar nanti pas kalian nonton video ini, kalian nggak mikir, hah? Hoh. Sementara buat yang sudah, oke, langsung aja, let's break it down. Bonus dari novel Surviving Us yang Sun share. Nah, jadi kemarin pas Yeon Sun-gun udah membulatkan tekad memutuskan buat menyelamatkan Ratu Jaehyun yang sedang disandra sama Pangeran Jaesan, Jeong kan ikut bantuin tuh. Andil Jeong di sini, dia tuh mengarahkan pasukan kavaleri dari Jurchen yang dipimpin sama Tasara melalui jalur rahasia. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, kondisi istana tuh bener-bener kacau balau. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Ratu Shin, yang mana dia adalah ratunya Yeon Sun-gun, dia berdiri di tengah-tengah keramaian, dia mendeklarasikan sebuah pengumuman penting bahwasannya dia memerintahkan semua untuk menyelamatkan Raja dan juga Permaisuri Jaehyun atau Ratu Suri Jaehyun. Jadi, sisa pasukan tuh disuruh buat nyelamatin Ratu Jaehyun dan juga Yeon Sun-gun. Nah, pertanyaannya, gimana Ratu Jaehyun ini bisa selamat? Ternyata Yeon Sun-gun nitipin Ratu Jaehyun itu ke pasukan yang sebelumnya telah ditunjuki jalan sama Jeong atau pasukan Jurchen yang dipimpin sama Tasara. Sementara dia sendiri maju duel habis-habisan lawan Pangeran Jaesan. Dua-duanya pegang odo yang mirip seperti yang udah gue jelasin di video yang sebelumnya. Lalu mereka saling berkelahi dengan penuh amarah. Nah, singkat cerita, pedang dari Pangeran Jaesan tuh patah. Putus asa, Pangeran Jaesan pun berteriak kalau dia adalah Raja Joseon yang sejati. Nggak lama kemudian, dia menyergap Jeong dan menyandra Jeong dengan pedang yang patah itu. Tentu, kayak di drama-drama, Jeong bilang kepada Yeon Sun-gun untuk tidak memedulikan keadaannya. Jangan khawatir! Oh, jangan lanjut! Tapi ya, karena ini cerita romantis, maka Yeon Sun-gun pun nggak serta-merta nurutin apa yang diminta Jeong dong. Dia malah ngebuang pedangnya dan dia minta Pangeran Jaesan buat berhenti melakukan aksinya. Nah dari sana, Pangeran Jaesan langsung menggunakan kesempatan itu untuk menusuk Yeon Sun-gun. Seperti yang udah gue ceritain di video sebelum ini. Yeon Sun-gun jatuh, Jeong nangis histeris. Tapi ternyata kan seperti yang gue ceritain di video sebelumnya, Yeon Sun-gun selamat karena dia dilindungi dengan atau oleh buku kuno Manggunok yang ada di balik baju dia. Jadi pedang patahnya Pangeran Jaesan tuh nggak berhasil nembus itu, jadi nggak melukain dia. Dari sana dia mencoba untuk bangkit lagi dan dia hendak mengalahkan Pangeran Jaesan. Tapi takdir berkata lain, di balik bajunya atau di balik lengannya, Pangeran Jaesan udah nyimpen yang namanya Sochungtong atau pistol jadul yang kita lihat di drama-drama itu ya. Dan dia mengarahkannya kepada Jeong, alias dia mau nembak Jeong. Tapi seperti adegan drama-drama lagi, Pangeran atau Yeon Sun-gun nih, maaf,
Yeon Sang-gun segera membalikkan badannya dan dia menjadi tameng atau perisai buat Ji-young yang membuat dia sendiri yang akhirnya ketembak. Dari sana Yeon Sang-gun benar-benar terluka parah. Kemudian terjadilah momen dramatis saling mengaku soal perasaan dan di ambang napasnya Yeon Sang-gun berkata bahwa dia mencintai Ji-young. Nah kemudian singkat cerita dari sana mereka jatuh ke jurang. Untuk detail dari scene ini bisa dilihat lebih lengkapnya di video sebelumnya ya. Karena ini nanti, maksudnya di video ini nanti tuh gue pengen fokus ke cerita setelah Yeon Sang-gun bangun di masa depan. Nah tapi biar kita nggak lupa, kita flashback sebentar ceritanya gitu. Nah setelah momen jatuh ke jurang itu tadi, Ji-young pingsan dan dia ditemukan di pinggir jalan di kota Paris. Dia dibawa ke rumah sakit, dia diinapkan di rumah sakit yang ada di Paris, koma selama beberapa minggu, dan kemudian dia bangun. Dokter bilang dia komanya karena sebuah kecelakaan. Ji-young awalnya bingung, tapi pas dia lihat ke sejarah, dari sana dia sadar bahwasannya selama ini yang dia alami, yang dia lalui, ternyata bukanlah mimpi. Semuanya nyata dan dia memang udah mengubah sejarah Joseon, yang kemudian menjadi sejarah Korea. Tapi sayangnya, catatan sejarah tetap bilang kalau Yeon Sang-gun adalah seorang raja yang kejam dan raja yang tiran. Nah, singkat cerita, setelah sehat, Ji-young balik ke Korea dan dia buka sebuah restoran sederhana yang namanya Mungroy, yang berarti rajaku, yang dimana nanti dia di sana menyajikan makanan-makanan full set ala kerajaan yang seperti dia sudah pernah menyajikannya ke hadapan Yeon Sang-gun. Dia melakukannya sendirian, dia mulai dari masak, melayani, jadi kasir, semuanya dia lakukan sendiri, sampai pada akhirnya, pada suatu ketika, suatu hari, tiba-tiba ada seorang pria masuk ke restorannya. Dia tampan, pakai mantel, penampilannya kayak opa-opa Korea, pokoknya ganteng banget. Dia mengetuk restoran itu, kemudian dia masuk, dia mengejutkan Ji-young sambil bawa halaman terakhir dari kitab kuno Manggunok. Manggulok maksudnya, astagfirullah. Dan manusia tampan itu adalah Yeon Sang-gun. Setelah restoran tutup, mereka duduk berdua, saling pandang tanpa kata-kata. Reuni itu akhirnya menjadi momen pertemuan yang penuh dengan rasa rindu. Nah, dari sini kita coba mundur ke belakang ya. Jadi, setelah pemberontakan Pangeran Jaesan gagal, Pangeran Jilsong yang mana dia itu adik tiri dari Yeon Sang-gun, dia udah coba cari Yeon Sang-gun ke mana-mana, ke banyak tempat, bahkan sampai ke Bukhansan. Tapi, alih-alih dia menemukan Yeon Sang-gun, dia malah pulang dengan tangan kosong. Karena ya, Yeon Sang-gun gak ada, bahkan jasadnya Yeon Sang-gun juga gak ada. Terlebih lagi, Tae-ryong Suk-soo, yang mana dia adalah koki kesayangan dari Yeon Sang-gun, orang tercinta dari Yeon Sang-gun juga tidak ditemukan jejaknya. Sementara itu, ternyata Yeon Sang-gun masih hidup. Dia terbangun di tengah hutan, di kaki gunung Bukhan atau Bukhansan, dengan penampilan yang sudah compang-camping. Rambutnya udah nggak karuan, sini pentolnya ini. Habis itu, sini dia rambutnya keluar ke sini, dan kemana-mana. Awalnya dia lega karena dia nggak jadi mati. Terus dari sana dia mulai cari-cari Ji-young. Karena ya, dia jatuhnya sama Ji-young. Dia lari keluar hutan, tapi pas dia merhatiin pinggir jalan, kok jalannya udah ganti. Udah pakai jalan yang asing yang tidak pernah dia tahu. Ya aspal maksudnya. Terus dari kejauhan dia melihat gemerlap kota-kota, lampu yang bling-bling. Terus dari sana dia juga melihat banyak kendaraan roda 4 berseliweran. Apa ini? Batinnya dalam hati. Nah dari sana tiba-tiba aja ada mobil gede mewah yang ngebut ke arah dia. Yeon Sang-gun yang nyerang mobil itu adalah hewan gaib penjaga gunung. Dia langsung dengan pedenya menghadangnya buat menghentikan mobil itu. Ya alih-alih dia si binatang itu tunduk kepadanya, dia malah ketabrak dong sama mobil itu. Pingsan, dibawalah dia ke rumah sakit. Nah pas sudah sadar, Yeon Sang-gun udah di rumah sakit Korea yang modern. Nah dokter bilang kalau dia kena amnesia disosiatif. Atau ya, menurut pernyataan dokter, dia kehilangan memori sementara. Soalnya, dia di hadapan banyak orang, dia ngaku kalau dia Raja Joseon. Dari sana Yeon Sang-gun ngamuk-ngamuk, dia nggak terima disebut amnesia, dia nggak terima disebut nggak waras, dia nggak terima disebut sebagai gangguan jiwa. Aku ini adalah raja! Dia tetap bersikukuh seperti itu dong, bayangin. Nggak berhenti sampai di situ, dia juga nggak mau makan makanan rumah sakit. Dia bilang kalau rasanya hambar kayak sampah. Nah dari sana, sekretaris Dowa Tut Siljang yang mana dia itu adalah asistennya Haeju. Haeju ini dia adalah CEO muda dari sebuah perusahaan makanan. Ya which is mereka berdua yang punya mobil itu. Jadi Tut Siljang, asistennya dari Haeju, curiga kalau Yeon Sang-gun adalah mata-mata dari perusahaan pesaing. Nah dari sana dia coba kasih duit tuh ke Yeon Sang-gun biar diem, biar ngomongnya nggak ngaco terus. Tapi ternyata dari sana Haeju malah penasaran dong sama Yeon Sang-gun yang dari tadi tetap self-claim kalau dia adalah Raja Joseon. Nah akhirnya Haeju coba buat kasih kepada Yeon Sang-gun produk dari brandnya dia, yaitu sup Yongbong Tang.
Nah, begitu dicicip, Yeon Sang-gun ngegas lagi. Ya emang tabiatnya tukang ngegas kali ya. Dia bilang kalau dia bisa bedain dengan jelas bahan-bahannya, asal-usulnya. Bahkan dia juga bilang ketan yang dipakai buat hidangan itu adalah ketan yang jelek karena gagal panen. Dengan sekali suap, dia tahu kalau sup yang dihidangkan di depan dia itu adalah sup yang nggak orisinil alias palsu. Ya iyalah, gimana mau dibilang orisinil, orang zaman udah berganti sekian ratus tahun. Mana yang dihidangkan adalah makanan instan. Yeon Sang-gun! Dibilang palsu, Haeju kaget dong. Dari sana dia mikir kalau orang yang ada di depannya saat ini yang menjadi korban tabrak dia itu adalah orang yang mengerti soal makanan kuno atau ya makanan jadul Joseon. Ya otak kapitalisnya pun bekerja. Kalau dia sehebat ini, gue bisa pakai dia buat bisnis. Nah, singkat cerita, Yeon Sang-gun setuju buat kerja sama, tapi dia ngasih syarat yang keras. Dia minta buat dicariin seorang juru masak bernama Yeon Ji-young. Nah, dari sanalah kehidupan Yeon Sang-gun disponsori oleh perusahaan Haeju. Dia mulai adaptasi ke zaman modern, dia kagum sama yang namanya smartphone, tapi dia pusing dengan penggunaan bahasa Korea ala Gen Z. Dan kemudian pas dia pergi ke salon buat menyesuaikan style dengan zaman modern, dia kaget karena dia rambutnya dipotong sependek itu sama tukang cukurnya. Tapi ujung-ujungnya setelah itu pas ngaca, dia malah puas dong dengan penampilannya. Emang rada-rada ini orang ya. Dia bener-bener puas karena dia kelihatan ganteng. Haeju yang ngeliatin dia cuma bisa terpesona karena ya emang bener-bener ganteng si Yeon Sang-gun. Terlebih lagi setelah di makeover dengan gaya modern. Haeju pikir penampilan Yeon Sang-gun yang terkini udah cocok banget buat jadi model iklan. Dari sana otak kapitalisnya kembali bekerja. Haeju pengen langsung ngerekrut Yeon Sang-gun buat jadi brand ambassador atau wajah baru dari perusahaan dia. Lain Haeju, lain pula To Sil-jang. To Sil-jang tetap nganggep dia sebagai orang gila. Suatu waktu, Yeon Sang-gun tuh bilang nih, dia belak-belakan, dia mengatakan kalau dia adalah anak dari Raja Songjong. Dari sana, Haeju shock dong. Entah kenapa, alam bawah sadarnya tuh seperti meyakinkan dia kalau si Yeon Sang-gun ini bener-bener adalah anak dari Raja Songjong. Alam bawah sadarnya meyakinkan dia kalau orang yang ada di depannya adalah Yeon Sang-gun. Begitu pula sebaliknya, Yeon Sang-gun juga merasakan bahwasanya ada energi familiar dari si Haeju ini. Yeon Sang-gun melihat aura Ratu Shin di sana, yang mana Ratu Shin adalah ya permaisuri dia ketika di era Joseon, yang memberikan deklarasi untuk menyelamatkan dia di titik-titik genting. Sementara dari To Sil-jang, Yeon Sang-gun melihat aura-aura Im Song-jae, alias orang kepercayaannya di era Joseon. Yeon Sang-gun yakin kalau semuanya bukanlah kebetulan. Nah, dari sana akhirnya Haeju ngenalin Ji-young kepada Yeon Sang-gun. Sampai kemudian terjadilah momen yang Sang-gun masuk ke restorannya Ji-young bawa halaman terakhir Manggulok dan bikin Ji-young kaget dalam waktu sepersekian detik. Nah, itu tadi asal-usulnya, rentetannya adalah ya yang baru aja diceritain itu tadi. Nggak cuma sampai di situ aja, Haeju juga nawarin Ji-young buat ikut kompetisi masak paling bergengsi di Korea atau yang disebut sebagai Umshik Daejeon. Nah, janjinya kalau menang Haeju bakalan invest ke restorannya Ji-young. Nah, singkat cerita, syuting pun dimulai. Para juri yang terkenal udah pada excited banget. Tiap daerah di seluruh Korea pun juga kirim wakilnya. Kayak dari Incheon yang mana mereka itu mengirimkan keturunan dari keluarga Tang, pewaris dari masakan Cina klasik. Kemudian dari Busan yang mana mereka pakai keluarga yang punya warisan kuliner Jepang yang unik. Plus Jeonju yang mana mereka pakai juru masak keturunan zaman Joseon yang mana dia adalah cicit dari Chang Yong-sil, seorang ahli sains dari era Joseon. Melihat itu semua, Ji-young agak kaget dong. Karena dia sadar bahwasannya semua peserta ini adalah hasil dari sejarah yang telah ia ubah. Nah, akhirnya giliran dari tim Seoul yang naik panggung, yang mana tim Seoul diwakili sama Ji-young dan juga Yeon Sang-gun. Tema tantangan kali itu adalah pelajari yang lama untuk menciptakan yang baru. Mulai tuh masa tim lain pamer skill heboh. Mulai dari gabungan Sichuan sama Shandong lah, kemudian teknik fermentasi ala Jepang lah, bahkan molekular gastronomi dicampur sama obat herbal. Semuanya keren banget. Nah, melihat itu Ji-young merasa panik karena dia yang menggunakan resep halaman terakhir dari Manggulok, dia itu merasa ada salah satu bahan yang tidak bisa dia temukan, yaitu geummi doenjang. Geummi doenjang atau pasta kedelai super spesial. Yeon Sang-gun segera menenangkan Ji-young. Dia bilang bahwasannya dulu ibunya atau ibunda Yeon Sang-gun sering banget ngirimin dia itu geummi doenjang itu. Dan bener aja, pas Ji-young buka album lama, dia menemukan fakta yang mencengangkan bahwasannya ibunya dulu adalah dayang dari ibu Yeon Sang-gun. Ya, ibunya berasal dari Joseon. Untuk lebih detailnya, kenapa ibu Ji-young bisa berasal dari Joseon, kalian bisa lihat video sebelumnya lagi. Nah, balik ke cerita, nggak berhenti sampai di situ, Ji-young juga menemukan stoples kecil yang isinya geummi doenjang yang dulu dibuat oleh mendiang ibunya. Nah, akhirnya dari sana Ji-young pun merasa tenang. Yeon Sang-gun dan Ji-young pun mulai memasak, berkompetisi. Mereka membuat menu-menu sederhana kayak jjigae, kemudian bibimbap, dan juga lauk-lauk yang
sederhana. Nah, pas udah penilaian dan giliran juri uji coba hasil masakan dari timnya Jiyoung, semua orang tuh awalnya underestimate. Tapi begitu nyobain, mereka semua kaget banget. Rasanya dalam, kemudian kaya, kental dengan sejarah seperti flashback ke masa lalu. Sederhana, tapi menyentuh jiwa. Nah, singkat cerita, akhirnya tim Jiyoung atau tim yang mewakili Seoul, mereka berdua menang guys, menang besar, menang telak. Walaupun awalnya sempat ada drama, yakni Myung Juno, yang mana Myung Juno yang dia itu adalah pewaris dari perusahaan pesaing, dia nggak terima dan dia ngambek dan coba sabotase acara. Tapi dari sana Yeon Sang-gun langsung nyeket kerahnya dia di depan kamera yang ngebuat dia itu malu sejadi-jadinya. Nah, setelah kompetisi, Jiyoung nawarin ke Yeon Sang-gun kontrak bisnis. Tapi Yeon Sang-gun cuma senyum dan dia bilang, "Aku sudah mempunyai kontrak kerja sejak 500 tahun yang lalu," sambil dia nengok ke Jiyoung secara romantis. Beberapa minggu kemudian, di sebuah pagelaran seni atau pameran seni, di sana Haeju melihat lukisan karya Leonardo da Vinci yang menggambarkan seorang pria berjubah merah. Ada teori kalau katanya, lukisan itu atau potret itu adalah Raja Joseon. Haeju melongo dong lihat lukisan itu karena ternyata sosok yang ada di lukisan itu wajahnya benar-benar mirip dengan Yeon Sang-gun. Nah, sementara itu di restoran Mungro yang sudah rame, yang sudah banyak pelanggan, yang sudah dapat bintang Michelin, Jiyoung dan juga Yeon Sang-gun mereka kerja bareng lagi. Mereka berusaha membesarkan restoran itu bersama-sama. Dan dari sana mereka merekrut murid baru yang namanya Baekhyun, yang mana Baekhyun adalah lulusan terbaik dari sekolah kuliner. Yeon Sang-gun senyum bahagia, ngerasa akhirnya dia bisa memulai hidup yang benar-benar hidup dengan Jiyoung. Senyum yang tersirat di wajahnya lebih terlihat berwarna dan bahagia ketimbang ketika dia duduk di atas tahta. Yeay, selesai! Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai sejauh ini ya, bener-bener terima kasih. Semoga berkah selalu menyertai teman-teman dan dilancarkan urusan, diberikan kesehatan, amin! Boleh banget buat sampai diisi hati teman-teman di kolom komentar. Dan kalau suka dengan video ini, yuk like, share, dan juga subscribe buat ngedukung channel ini supaya terus bisa memberikan hal-hal yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan